Oke, kita akan mulai pembahasan soal. Kita lanjutkan. Saya tidak akan membahas semua soal. Jadi, kalau ada soal-soal yang nanti belum dibahas dan belum paham, bisa ditanyakan kembali ya. Oke, nomor 11. Berikut ini merupakan produk dari proses respirasi aerob. Ada asetil-CoA, ATP, NAD, FADH, NADH, dan asam pirufat. Pertanyaannya, produk yang dihasilkan pada tahap glikolisis ditunjukkan oleh nomor. Oke, di samping sudah ada bagan glikolisis, di mana glikolisis itu adalah glukosa akan menghasilkan asam pirufat. Jadi, 1 mol glukosa akan menghasilkan 2 mol asam pirufat. Kemudian yang dihasilkan lagi selain itu adalah ATP. Yang dihasilkan adalah 2 ya. Di sini menghasilkan 2 ATP. Kemudian kenapa di sini ada 1, 2, 3, 4? Karena kenapa hasil akhirnya jadi 2? Karena kan di atas ini terjadi pembentukan ATP, penggunaan ATP. Jadi yang dihasilkan kotornya adalah 4, tapi dipakai 2. Jadi tinggal 2. Jadi yang dihasilkan adalah 2 ATP. Jadi ini betul asam pirufat, kemudian 2 ATP. Lalu apalagi yang dihasilkan di sini? Yang dihasilkan di sini adalah NADH. Nah, di sini ya. Ada NADH, ada 2. Berarti ini ya. Jadi yang dihasilkan pada tahapan glikolisis adalah 2 asam pirufat, 1 mol glukosa menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP dan 2 NADH. 2, 5 dan 6. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 12. Transport elektron yang berlangsung di dalam mitokondria akan berakhir setelah elektron H+ bereaksi dengan oksigen yang berfungsi sebagai aseptor terakhir. Elektron H+ yang bereaksi dengan oksigen akan membentuk, jawabannya kita lihat di sini. Nah, ya, H+ akan bereaksi, nah yang ini nih ya. H+ akan bereaksi dengan O2 akan membentuk H2O. Nah, ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah B, ya ini sistem transport elektron, di mana NADH dan FADH yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan dibawa ke dalam sistem transport elektron yang nanti akan diubah menjadi bentuk ATP atau energi. Kemudian nomor 13. Perhatikan reaksi respirasi aerob berikut. Ini C6H12O6 plus oksigen menghasilkan CO2, X, dan ATP. Jadi ini reaksi umumnya. Glukosa tambah oksigen menghasilkan CO2, senyawa X, dan juga ATP. Yang ditanya X ini apa? Gitu. X ini adalah H2O. Nah, kita balik lagi. Nah, di sini kan? Nah, di sini adalah ada CO2, kemudian ada ATP, dan yang belum ada adalah H2O. Gitu. H2O dihasilkan di mana? Di nomor yang tadi, di nomor sebelumnya kita sudah bahas bahwa H2O itu akan dihasilkan di transport elektron, atau sistem transport elektron. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah E. Oke, nomor 14. Pernyataan berikut yang benar mengenai fermentasi yang berlangsung dalam sel-sel otot adalah fermentasi yang berlangsung dalam sel-sel otot itu adalah fermentasi asam laktat. Jadi otot yang kekurangan oksigen akan menghasilkan asam laktat yang menyebabkan otot kita menjadi kaku atau berasa kram gitu ya. Cuma nanti lama-kelamaan asam laktat ini akan dibawa ke hati dan diubah lagi gitu ya, jadi normal lagi. Nah, di sini mana pernyataan yang benar? Kita lihat satu persatu. Yang pertama, kita lihat di bagan bahwa 1 mol glukosa ya, 1 mol glukosa akan menghasilkan 2 asam laktat. Itu ya, 2 asam laktat dan juga menghasilkan 2 ATP. Itu 1 mol glukosa menghasilkan 2 mol asam laktat, 2 dan 2 ATP di sini ya. Nah, kemudian di sini ada senyawa antara juga yaitu fosfoenol pirufat. Walaupun tidak semua bagan memang memasukkan, tapi ada senyawa antara ketika pirufat akan diubah menjadi asam laktat, ada senyawa antaranya yang namanya fosfoenol pirufat. Nah, berdasarkan penjelasan ini, maka jawaban yang benar adalah
Dihasilkan 6 ATP dari 2 mol glukosa. Salah. Kenapa? Karena 1 mol glukosa kan 2 ATP. Berarti kalau 2 mol harusnya 4 ATP. Produk akhir berupa zat etanol. Bukan. Asam laktat. Kalau etanol ini fermentasi alkohol. Lalu asam piruvat akan diubah menjadi fosfoenol piruvat sebelum menjadi produk akhir. Ya, di sini ya asam piruvat akan diubah menjadi fosfoenol sebelum diubah menjadi asam laktat. Selama prosesnya membutuhkan oksigen? Bukan, karena ini adalah fermentasi, respirasi anaerob yang tidak membutuhkan oksigen. Dihasilkan produk sampingan berupa CO2, pada asam laktat tidak, CO2 dihasilkan pada fermentasi alkohol. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor 16. Perhatikan tabel perbedaan antara fermentasi asam laktat dengan fermentasi alkohol berikut. Nah, ini bedanya. Yang benar yang mana? Hasil akhir asam laktat menghasilkan asam laktat, kemudian alkohol menghasilkan alkohol atau etanol, betul. ATP yang dibentuk 2 ATP, yang alkohol 4 ATP. Tidak, pada alkohol juga dibentuk sama 2 ATP, ya. Jadi sama-sama 2 ATP. Jadi ini salah ya. Kemudian substrat awal asam piruvat, substrat awal glukosa. Substrat awal sama-sama glukosa. Ini juga salah. Kemudian senyawa antaranya fermentasi fosfoenol piruvat pada asam laktat, asetaldehid pada fermentasi alkohol. Ya, betul ya. Jadi yang betul adalah nomor 1 dan nomor 4. Jadi jawabannya adalah B.